Di hari ini, apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, mengenai proses mengirim produk dari toko seller ke gudang dan Tokopedia. Nah, di sini nanti akan kita bahas mengenai pengiriman langsung ke gudang penyimpanan atau yang kita sering sebut first mile. Kemudian ada juga mempelajari tentang second mile, yaitu distribusi produk ke gudang daerah lain. Nah, di sini mungkin banyak seller nih yang suka bertanya, kok lama banget ya produknya nyampe ke gudang lainnya. Nah, di sini seller akan lihat berapa lama sih pengiriman produk ke kota-kota lainnya. Nah, kemudian topik yang kedua, di sini ada cara membuat surat jalan atau advance shipping note. Nah, ASN ini nanti akan kita bahas gimana sih caranya supaya lebih mudah nih buatnya gitu. Kita ada fitur namanya buat sekaligus. Kemudian bisa juga nanti kita pelajari tentang gimana sih cara membatalkan surat jalan dan membuat ulang surat jalan itu dengan lebih mudah. Dan topik yang terakhir yaitu lacak surat jalan ini merupakan salah satu fitur favorit nih karena fitur ini digunakan untuk melihat gimana sih proses penerimaan barang di gudang dilayani Tokopedia. Nah, langsung aja kita masuk topik yang pertama, yaitu proses inbound langsung ke gudang penyimpanan. Nah, secara garis besar ini kita bagi ke empat proses, yaitu yang pertama, seller itu mengajukan ASN melalui Tokopedia Seller. Yang kedua, setelah nanti ASN-nya setujui, maka seller akan mengirimkan barang ke gudang di layanan Tokopedia. Kemudian yang ketiga, nanti setelah produknya diterima dan dicek oleh gudang di layanan Tokopedia, nanti produknya itu akan menjadi tanggung jawab di layanan Tokopedia. Dan setelah diterima, maka update stok otomatis akan dilakukan dalam 1 kali 24 jam. Nah, kita bahas ya satu-satu mengenai proses inbound-nya. Yang pertama, ketika seller mengajukan ASN melalui Tokopedia Seller, ini seller pasti udah aware dong bahwa ASN itu harus diajukan maksimal 2 hari sebelum inbound. Kemudian, apa aja sih yang perlu diperhatikan? Nah, karena banyak nih seller yang mau masukin produk ke gudang di layanan Tokopedia, maka rencanakan inbound untuk 1 bulan ke depan, terutama untuk persiapan campaign. Kemudian yang kedua, seller bisa gunakan fitur upload ASN untuk inbound banyak produk. Nah, kemudian di proses yang kedua, yaitu ketika seller mengirimkan barang ke gudang di layanan Tokopedia, pastikan produk yang dikirim ini sudah memiliki izin edar, BPOM, SNI, dan lain-lainnya. Kemudian pastikan bahwa setiap produknya ini memiliki barcode, dan setiap calling-nya itu memiliki identifikasi yang jelas nih, entah packing list-nya dan ASN-nya. Kenapa? Karena hal ini sangat membantu loh, ketika seller itu inbound ke gudang, proses penerimaan itu pasti lebih cepat kalau misalnya identifikasi produknya itu sudah jelas. Kemudian, step yang ketiga adalah penerimaan produk di gudang di layanan Tokopedia. Jadi, nanti kalau misalnya ada produk yang hilang ataupun produk yang rusak, kalau misalnya udah keluar nih tanda terima dari di layanan Tokopedia, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab di layanan Tokopedia. Tapi hal ini nggak termasuk untuk produk yang cacat pabrik ya. Nah, oleh karena itu, pastikan produk yang dikirimkan itu sudah dalam kondisi baik dan sudah dikemas sesuai dengan standar gudang di layanan Tokopedia. Kemudian, untuk update stok sendiri, ini akan terjadi secara otomatis, di mana seller ini diharapkan untuk memantau seluruh stok yang ada di gudang di layanan Tokopedia itu secara berkala. Jadi, kita bisa menghindari out of stock maupun offset stock. Kemudian fitur apa aja sih yang relevan gitu? Yang pertama, ada fitur produk dilayani Tokopedia. Nah, fitur ini nanti kita akan bahas yaitu untuk melihat stok yang ada di gudang di layanan Tokopedia. Kemudian yang kedua ada fitur atur notifikasi stok dan yang ketiga ada fitur wawasan dilayani Tokopedia. Nah, untuk proses second mile sendiri gitu. Nah, apa aja sih gitu prosesnya? Nah, yang berbedanya di sini adalah di sini ada salah satu proses yaitu tim dari Tokopedia akan mendistribusikan produk sesuai dengan ASN yang telah dibuat. Jadi setelah nanti produknya seller kirimkan kan ke gudang pertama gitu kan. Nah, nanti tim di layanan Tokopedia akan mengatur pengiriman sehingga produk-produknya itu akan dikirimkan ke masing-masing gudang. Berikut merupakan jangka waktu pengiriman yang dibutuhkan ketika produk itu dikirimkan dari Jakarta ke gudang di kota lainnya. Saya dari Jakarta ke Bandung, itu kita perlu waktu 1 hari untuk transitnya. Kemudian Jakarta Surabaya 2 hari, Jakarta Medan 9 hari, Jakarta Palembang 4 hari, dan yang Makassar ini agak lama memang 21 hari. Oleh karena itu, kita punya tips nih untuk seller. Gimana sih caranya supaya kayak si barang ini tuh nggak kelamaan gitu ada di gudang kita. Jadi kami tuh melakukan pengiriman setiap hari Senin dan Rabu.
Dan untuk mengurangi waktu tunggu barang di gudang, seller bisa melakukan drop off barang tersebut di hari Jumat dan hari Senin. Kemudian yang kedua, seller tetap diperbolehkan untuk mengirimkan produk langsung ke masing-masing gudang. Kalau misalnya seller ingin produknya langsung gitu untuk dikirim ke inbound gudang tujuan. Yang ketiga, pastikan setiap koli itu memiliki identifikasi yang jelas antara itu packing list dan juga ASN, supaya di gudang penerimaan nanti proses identifikasinya juga lebih mudah. Dan pastikan berat masing-masing koli itu tidak lebih dari 23 kg. Nah, sekarang kita masuk topik yang kedua, yaitu fitur surat jalan. Di mana fitur surat jalan ini akan digunakan untuk seller-seller yang ingin membuat dokumen. Nah, surat jalan ini merupakan dokumen utama untuk produk itu bisa masuk ke gudang dilayani Tokopedia, gitu. Nah, di sini bisa dilihat tampilan halaman surat jalan, dan ketika seller akan membuat surat jalan, mohon dicek dulu nih laporan stok produk di layanan Tokopedia. Jadi bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan gitu, kira-kira produk apa aja dan berapa banyak sih yang mau dimasukkan ke gudang di layanan Tokopedia. Nah, untuk cara buatnya sendiri ini sangat mudah. Yang pertama, seller bisa masuk aja ke Tokopedia seller, kemudian di sini ada menu surat jalan. Nah, seller nanti akan diarahkan ke tab kirim ke gudang. Nah, nanti di sebelah kanan seller bisa lihat nih antara buat sekaligus maupun tambah surat jalan. Nah, untuk lebih mudahnya, hari ini saya akan jelaskan untuk gimana sih cara yang buat sekaligus. Nah, ketika sudah diklik nih yang buat sekaligus, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana seller ini bisa melakukan download template, kemudian template ini harus diisi sebelum kemudian seller itu mengupload lagi templatenya, dan memasukkan detail gudang yang di mana produk itu akan di-inbound. Nah, ada tips nih untuk seller, karena saya dengar nih beberapa suka gagal gitu untuk membuat ASN sekaligus ini. Nah, tolong dipastikan bahwa selalu download template terlebih dahulu setiap akan menggunakan fitur buat sekaligus. Karena sebenarnya template ini akan terus-terusan ke-update loh, sesuai dengan daftar produk terbaru dari seller. Nah, untuk membatalkan surat jalan sendiri, ini juga bisa dilakukan di tab surat jalan, di mana kalau seller lihat di bawah situ ada titik 3, nah itu bisa diklik aja, maka nanti akan muncul batalkan surat jalan. Kalau misalnya ingin dibuat lagi, misalnya tadi dibatalkan gitu ya, karena ada yang mau diubah gitu kuantitinya. Nah, kemudian seller bisa aja nih setelah dibatalkan nanti tampilannya akan seperti ini, statusnya akan dibatalkan oleh penjual. Kemudian seller bisa langsung klik aja buat lagi untuk mengubah stoknya dan kemudian di-upload lagi. Nah, untuk melacak surat jalan, gimana sih caranya? Karena banyak banget nih seller yang tanya, gimana sih proses penerimaan di gudang, udah selesai atau belum, udah diupdate belum gitu, stoknya gitu. Nah, melalui fitur lacak surat jalan ini, seller bisa memantau semuanya melalui Tokopedia seller. Nah, untuk mempermudah, seller bisa menggunakan filter yang ada di atas ini. Jadi di sini contohnya kita kayak menunggu konfirmasi, maka nanti semua ASN yang menunggu konfirmasi akan muncul di situ. Nah, setelah statusnya ini berubah menjadi produk sedang disiapkan, maka seller dapat memantau nih proses penerimaan yang sedang terjadi di gudang di layanan Tokopedia. Contohnya nanti di sini akan muncul bar hijau. Nah, ini menentukan kayak berapa banyak sih produk yang sudah diterima gitu di gudang di layanan Tokopedia, atau berapa banyak yang ternyata sudah siap jual gitu. Jadi loading bar hijau ini hanya akan muncul kalau misalnya ASN-nya itu sedang diproses dan akan hilang kalau misalnya prosesnya sudah selesai. Nah, di tempat surat jalan ini, seller juga bisa melihat nanti statusnya. Kalau misalnya ASN-nya ini udah selesai diterima, maka akan berubah statusnya menjadi selesai. Kemudian di sini akan ada informasi nih kalau misalnya SLA untuk penerimaan barang itu terlambat gitu. Nanti seller bisa mengetahui gitu, terlambatnya kenapa sih gitu. Nah, setelah prosesnya selesai, maka seller juga bisa melakukan download laporan inbound untuk memantau nih apakah semua produknya sudah diterima. Namun, jika seller klik lihat detail pengiriman, next Arif. Nah, nanti seller bisa lihat nih, detail pengiriman itu seperti apa sih proses-prosesnya. Di sini akan ada detail
timestamp, mulai dari ASN tersebut menunggu konfirmasi, disetujui, mulai bongkar, diterima, sampai nantinya selesai.